Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bapak dan Ibu, bersyukur kita kepada Allah atas diberikannya kita nikmat bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Pun juga kita bisa melanjutkan hanca kaji kita setiap Selasa siang ini mempelajari ilmu tajwid. Bapak dan Ibu, baru di pekan-pekan ini atau malam Ahad kemarin ya. Malam Ahad kemarin saya dapat informasi bahwa ternyata kaum muslimin Indonesia di atas 60%-nya ternyata belum bisa membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Kata Allah, kata Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan juga Allah akan merendahkan juga dengan Al-Quran. Kapan kaum ini akan diangkatkan oleh Allah derajatnya? Ketika kaum ini dekat dengan Al-Quran. Dan kedekatan Quran kita yang paling minimal adalah dengan bisa membacanya. Itu minimal. Karena sejatinya Quran itu ya harus dibaca, ya harus dihafalkan, ya harus difahami, ya harus diamalkan. Baru di sisi bacanya saja ternyata kaum muslim di Indonesia di atas 60%-nya belum bisa. Kita belum berbicara baca Quran yang benar. Baru sekedar baca Quran saja. Ya, Allahu Akbar. Ini PR buat kita semuanya. Ternyata pun juga saya masih menemukan di sekolah-sekolah ya, jarang sekali anak-anak siswa-siswa yang bisa membaca Quran. Di kelasnya anak saya yang masih SD, yang bisa baca Quran cuma 2 dari sekitar 30-an siswa. Lalu bagaimana kondisi guru PAI-nya? Guru pendidikan agama Islamnya. Kebetulan saya punya teman yang beliau jadi guru PAI, tapi baca Qurannya sudah bagus, fasih ya. Kemarin-kemarin, bulan-bulan kemarin ada ujian pengecekan kualitas bacaan Quran guru pendidikan agama Islam. Ternyata ditemukan mayoritas guru PAI itu bacaannya belum beres. Allahu Akbar. Sampai guru pendidikan agama Islamnya pun juga belum beres. Kalau saja guru agamanya sudah seperti itu, ya wajarlah kalau begitu. Murid-muridnya belum bisa membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, kita kaum muslimin ingin sekali oleh Allah diangkat derajat kita. Dan cara agar Allah mengangkat derajat kita adalah dengan kita membangun kedekatan dengan Al-Quran. Punten ini mohon maaf Bapak dan Ibu, mungkin bisa jadi ada di antara kita pun yang sudah seusia ini belum bisa membaca Al-Quran. Yang hadir di sini bisa jadi, wallahu a'lam ya. Karena ternyata di atas 60% orang yang belum bisa membaca Qurannya. Artinya kalaulah ada
kaum muslimin Indonesia ini sejumlah 250 juta. 60%-nya berarti berapa tuh Pak, Bu? 250, ya sekitar 130 jutanya belum bisa baca Quran. Allahu Akbar. Ini jumlah yang sangat banyak. Dan kita perlu segera menyelesaikan permasalahan ini. Bapak dan Ibu, saya yakin-yakinnya bahwa ketika kita dekat dengan Al-Quran, Allah akan muliakan kita dunia akhirat. Maka dari itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum bisa membaca Al-Quran sama sekali, hayulah. Kalau bisa maaf, kalaupun ada rasa malu, malunya, follow up malunya bukan dengan menghindar, tapi follow up malunya dengan mau belajar. Itu bagi mereka yang belum bisa sama sekali membaca Al-Quran. Ya. Saya dapat ilmu belajar baca Quran dari 0 sampai bisa, sekedar bisa, ya, itu bisa diselesaikan dalam waktu 1,5 jam. Insya Allah. Saya pernah mencobanya ketika metode ini masih dalam percobaan, itu bisa di waktu 3 jam. Ada kenalan saya, tukang narik sampah, ya, belum bisa baca Quran. Saya tawarin, mau gak kamu belajar Quran? Mau gak kamu bisa baca Quran? Mau Pak Ustaz? Ya udah, yuk, kapan kita janjian? Nah, udah ini janjian. Belajar mulai dari nggak bisa sama sekali, ya. Dia belajar, Allahu Akbar, 3 jam bisa baca Quran tanpa dia sadar. Tiba-tiba sudah bisa membaca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tentu bacanya tidak seperti ini. Bacanya adalah baca orang yang baru bisa baca Quran, masih terbata-bata. Tapi Masya Allah, sepanjang pengalaman saya ngajar Quran dari tahun 2002, berarti berapa tahun Pak, Bu? 24 tahun ya. Itu saya pengalaman paling dahsyat ngajarin orang baca Quran 3 jam bisa, sampai bisa baca seperti itu. Sampai merinding tuh bulu kuduk saya. Allahu Akbar. Ini salah satu solusi agar kita segera menuntaskan buta huruf Al-Quran. Andai kita kaum muslimin Indonesia ini semuanya bisa baca Quran, indah Masya Allah. Saya yakin perbaikan itu akan tampak di muka bumi Indonesia ini. Ya. Nah, setelah orang-orang yang sudah bisa baca Quran naik level, yaitu kepada orang-orang yang akhirnya dia berikhtiar untuk menyempurnakan bacaan Qurannya. Ya. Karena tidak sekedar bisa saja, tapi juga perlu disempurnakan. Al-Quran berbeda dengan bahasa kita. Ya. Memang banyak huruf-huruf yang persis dengan bahasa Arab kita. Bahasa kita dengan bahasa Arab. Namun ada huruf-huruf tertentu yang berbeda sehingga kita perlu belajar. Dalam lisan kita, dalam bahasa kita kan tidak ada beda antara ha dengan ha. Sama saja. Hari ini aku makan bersama Harun. Makan apa? Makan hayam. Kan ha aja semuanya, ya. Kenapa makan hayam? Biar hidup. Sama aja. Tapi kalau Al-Quran ada alhamdu, ada lillahi, ada ha, ada ha. Itu. Kalau kita baca huruf S, bahasa kita sama saja. Sesungguhnya saya suka dengan situ. Sungguh saya suka sama situ. Kan sama aja. Ya. Paling kadang-kadang berbeda dengan kata syarat, masyarakat. Ya. Al-Quran ada sa, ada fa, ada sya, ada fo. Ya.
Maka ada kata insya Allah. Ibu bapak, nanti insya Allah saya mau belajar Al-Quran. Kan insya Allah. Ngomongnya sya, bukan insya Allah. Ya. Kalau kita menemukan hal-hal yang istimewa, kita ungkapkan apa? Masya Allah. Bukan masa Allah. Bukan begitu. Nah, Al-Quran berbeda. Termasuk kata silaturahim. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Kan kita biasanya ngomong gitu ya. Silaturahmi. Itu bukan silaturahmi aslinya. Tapi pakai si. Nah, si, sod. Silaturahim. Ya. Itu contohnya di huruf sod. Kalau yang fa. Ada kata summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Bisa jadi di antara kita bacanya summa kalla saya'lamun, sama saja sa dengan tha. Nah, ini perlu kita pelajari perbedaan huruf ini ya. Belum lagi kalau baca Quran memang ada panjang pendek yang perlu kita perhatikan ya. Kalau kita ngomong biasa panjang dan pendek kan kayak sama-sama saja. Tidak ada arti yang berbeda. Tapi Al-Quran atau bahasa Arabnya ketika memanjangkan atau memendekkan itu punya makna yang berbeda. Ya. Saya pernah mendengar begini Bapak dan Ibu. Ini contoh saja. Ada yang baca begini, surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Punten Bapak dan Ibu, kira-kira barusan yang salahnya di mana? Alam tara kaifa fa'ala fa'ala dipanjangkan. Kan harusnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Fa'ala pendek. Bukan fa'ala. Nah, Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu membaca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sengaja dengan fa'ala rabbuka, maka itu sudah merusak akidah kita, menghancurkan akidah kita. Kenapa? Coba perhatikan. Alam tara, apakah kalian tidak memperhatikan kaifa bagaimana fa'ala yang telah dilakukan. Fa'ala yang telah dilakukan. Kalau pendek. Tapi kalau Bapak Ibu bacanya fa'ala yang telah mereka berdua lakukan. Ini ya. Kalau fa'ala artinya yang telah dia lakukan satu orang. Satu. Kalau fa'ala yang telah mereka berdua lakukan. Siapa yang melakukan itu? Rabbuka, Tuhanmu. Bi ashabil fil terhadap pasukan gajah. Tuhanmu yang telah melakukan. Tuhanmu satu apa dua? Tuhan kita satu apa dua? Allahu ahad. Allah satu. Nah Bapak Ibu kalau bacanya fa'ala dipanjangkan Allahu akbar, hancur akidah kita. Kita menjadikan Allah dua berarti syirik, na'udzubillah. Hanya dengan begitu saja. Sesederhana itu. Pendek dipanjangkan. Astagfirullahaladzim. Dan panjang pendek dalam Al-Quran itu banyak sekali. Hampir setiap ayat itu ada. Bapak dan Ibu, ini benar-benar saya mengajak kepada kita semuanya. Di momen tanggal 8 Sya'ban. Di mana kita insya Allah sekitar 21 atau 22 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Yuk, bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, ayo hubungi DKM. Ya, kita selesaikan bersama. Yuk, insya Allah. Ada metode yang cepat kita selesaikan. Ya, bagi mereka yang sudah mulai bisa baca Quran, yuk kita sempurnakan baca Quran kita, ya. Jadi antaranya dengan momen setiap Selasa siang ini, ya.
Materi kita hampir habis sebenarnya, tapi nanti bisa kita ulang lagi. Karena pembelajaran kita kan pembelajaran klasikal. Tentu berbeda pembelajaran klasikal dengan yang kayak private gitu ya, yang nanti dicek satu-satu. Lebih bagus seperti itu sebenarnya ya. Karena kalau hanya sekedar klasikal, ya paling hanya baru luar-luarnya saja. Ya. Materi, teori bisa disampaikan, tapi praktek, wah ini yang terpenting adalah prakteknya. Begitu Bapak Ibu ya, tentu bagi mereka yang sudah bisa bagus juga baca Qur'annya, mari kita lanjutkan untuk menghafalkan Qur'an. Al-Qur'an perlu kita hafalkan seluruhnya. Selanjutnya kita fahami juga Al-Quran dan kemudian kita amalkan Quran ini. Insya Allah biidnillah ketika umat ini sudah sangat dekat dengan Al-Quran, Allah akan memuliakan kita. Allah akan mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Insya Allah Selasa depan kita akan lanjutkan hanca kaji kita. Wallahu a'lam. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang disampaikan menjadi jalan hidayah buat kita semuanya. Saya juga Bapak Ibu semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.